Halo anak-anak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mana suaranya? Shalom anak-anak. Apa Halo, kabar hari selamat. ini? Sehat? Kalian tentu sehat, bukan? Sehat. Wah, sudah mandi pagi ya? Julianti sudah mandi pagi ya? Sudah, Bu Guru. Iya, pagi-pagi seperti ini kita harus rajin Dingin, Bu mandi. Guru. Iya, Ya. apalagi sekarang kita sementara masih menghadapi pandemi COVID ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak ya. Iya, jangan lupa kita selalu menggunakan masker ketika kita berangkat sekolah. Walaupun kita tatap muka, sudah diizinkan tatap muka, tetapi kita tetap memakai protokol kesehatan. Coba protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, lalu Mencuci tangan. mencuci tangan pakai sabun, lalu apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. pintar sekali John Lee ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba di sini siapa yang tunjuk tangan yang mau berdoa? Siapa yang berani? John Lee, Kani, atau Juliati? Coba siapa di sini? Cepat angkat tangan. Ibu hitung 1. Iya, Saya, Ibu. Bu Guru, saya. Oke, Juliati mantap. Berdiri ya. Yuk, berdoa yuk. Ayo, teman-teman, kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami senang kami boleh di kelas kembali. Tuhan Yesus berkati kami mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih Juliati sudah berdoa untuk kita. Yuk, sebelum kita masuk pelajaran kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi Mars PPK yang biasa kita nyanyikan. Yuk, kita nyanyikan dulu ya. Nyanyi sama-sama ya. Iya, Bu Guru. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa berbudi pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia siswa berkarakter Indonesia siswa berkarakter Indonesia. Iya, luar biasa. Semuanya semangat mau bernyanyi. Kalau sudah bernyanyi, kita sekarang ice breaking dulu. Kita mau tepuk PPK. Ibu sudah mengajarkan setiap hari kita tepuk PPK. Kan musim COVID ini, jadi kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat ya. Yuk kita tepuk PPK. Ada 5 kata ya yang kita harus sebutkan di situ. Dan kita tepuk PPK seperti biasa ya. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Luar biasa. Siswa berkarakter Indonesia. Oke, baik anak-anakku yang
Ibu sayangi, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen. Kita masuk pembelajaran 4 ya. Di situ kita lihat, di situ ada, yuk buka, coba sekarang buka bukunya. Yuk kita buka bukunya. Kita masuk di halaman berapa Julianti? Di bukunya pelajaran 4 halaman berapa? Ayo Johnny, halaman berapa? Halaman 13. Iya, halaman 13 arti bertobat. Ya, sebelum kita masuk dalam arti bertobat, sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan yang pertama, peserta didik kelas 5 dapat menguraikan arti bertobat sesuai dengan Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tujuan yang kedua, peserta didik kelas 5 dapat menguraikan alasan mengapa manusia perlu bertobat menurut Lukas 19 ayat 10. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik kelas 5 dapat menunjukkan keputusan meninggalkan dosa Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dan tujuan yang terakhir, setelah kita belajar hari ini, kalian semua dapat mengkategorikan contoh-contoh perubahan cara hidup sebagai manusia yang bertobat menurut Lukas 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32. Nah, menurut kalian, apa arti bertobat? Lalu mengapa manusia perlu bertobat? Jangan dijawab dulu. Sebelum dijawab, kita nonton video yuk. Mau nggak nonton video? Mau, Mau Guru. nggak? Mau nggak nonton film? Mau. Yuk, kita nonton film dulu ya. Oke, kita nonton film bersama-sama. Jangan ribut kalau nonton film. Diperhatikan, karena setelah film ini berakhir, kalian akan diberi tugas. Jadi harus Perhatikan. diapain? Diapain, ayo anak-anak? Diperhatikan. Perhatikan. Jangan ganggu temannya. Nggak boleh. Matanya harus lihat di layar monitor di depan papan tulis. Awas ya, tidak boleh bermain. Anak berkarakter Indonesia harus pintar dan hebat. Yuk kita saksikan bersama-sama ya Sebelum kalian lanjut videonya ya. nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Seseorang memiliki Yuk, dua perhatikan. anak. Nanti ada pertanyaan. John Lee, jangan macam-macam ya, John Lee ya. Yang lebih muda memberitahu Ya, ayahnya. Bu. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh, aduh. Tak lama kemudian uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan sampai makanan babi pun terlihat lezat.
Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Seru nggak filmnya? Seru nggak? Seru nggak? Ayo coba kalian perhatikan film ini terdapat di mana coba di Alkitab. Ini cerita Alkitab loh, bukan cerita mana-mana. Coba. Di mana ya? Kani? Di mana ini? Tadi Ibu sudah sebutkan ayatnya loh. Cerita ini di mana? Juliati? John Lee? Lukas 15, Bu. Iya, benar Lukas 15. Nah, setelah kalian nonton video ini, makanya Ibu tadi suruh kalian memperhatikan. Karena sekarang kalian yuk bagi kelompok. Kani sama Camelia, John Lee sama Juliati. Sekarang tugas kalian itu berdiskusi. Kalian identifikasikan sebanyak mungkin hal-hal yang belum kalian pahami pada film ini. Kalian kasih pertanyaan, tulis pertanyaan, tulis pertanyaan, tulis. Nanti itu kasih ke Ibu ya. Kalau Ibu bisa jawab, nanti Ibu jawab. Kalau enggak, kita cari sama-sama. Apa sih maksudnya? Apa sih yang kalian tidak pahami di film ini? Lalu, tugas kalian yang kedua, kalian maju ke depan satu-satu. Kelompok 1, Johnny yang maju. Kelompok 2, Kani yang maju. Menceritakan kembali cerita yang ada di video ini. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian bisa bercerita kembali. Sekarang coba diskusi. Yuk sekarang bagi kelompoknya kursinya disusun. Kursinya disusun. Yuk dekat-dekat dengan kelompoknya. Iya, Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit ya. Ibu tambah lagi 5 menit. Oke. Ya, Bu Guru, ya. Iya, baik. Kalau begitu sudah selesai waktunya. Sekarang John Lee maju. Ceritakan apa yang John Lee sudah lihat di film tadi. Ceritakan ulang. Coba John Lee. Yuk, John Lee maju yuk. Yuk, jangan malu-malu. Pak, suaranya yang kenceng ya, biar yang di belakang dengar. Yuk, John Lee, yuk. Belum, Bu. Yang lain dulu, Bu. Ya, John Lee. Ibu sudah kasih waktu ya, 20 menit ini. Ayo, ceritakan kembali. Ya sudah, kalau begitu, Kani. Tulis saja, Bu. Kani, bagaimana Kani? Sudah siap? Kani, ya sudah, kalau begitu Juliati dulu yang maju. Yuk, cepat. Siapa mau dapat nilai dari Ibu? Ayo, maju. Jangan takut. Kalau salah, Ibu tidak hukum. Iya, Bu. Oke, Sudah, Bu. Juliati. Sudah saya tulis, Bu. Bukan ditulis Juliati. Ibu dengarkan tadi cerita Ibu perintah Ibu apa? Ceritakan kembali cerita yang ada di video, bukan ditulis. Yang ditulis itu hal-hal yang kalian belum pahami. Sekarang kamu cerita di depan. Yuk, Juliati maju. Ya, Ibu. Sudah saya ceritakan tadi, Bu. Iya, luar biasa ceritanya itu ya. Ceritanya Juliati itu sudah hebat. Tepuk tangan dulu semua untuk Juliati. Juliati tadi sudah bercerita bagaimana cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Tadi Juliati berkata bahwa ada anak yang hilang, lalu ada seorang bapak yang punya 2 anak. Lalu apa tadi Juliati? Anaknya yang bungsu minta duit ya? Minta duit kah? Minta apa tadi? Minta harta warisan. Minta uang. Iya, minta harta warisan kepada bapaknya. Lalu dibagi sama bapaknya, lalu dijual. Dan apa tadi Juliati? Setelah dijual, dihambur-hamburkan Dia pergi uangnya. berpoya-poya. Iya, oke, baik sekali Juliati. Sekarang giliran John Lee yang bercerita.
pasti kalian mempunyai hal yang tidak sama dalam cerita. Gak mungkin kalian bisa sama persis ceritanya, pasti beda. Yuk, Ibu mau dengar sekarang. John Lee yang bercerita maju ke depan. Yuk, John Lee. Terima kasih, Bu. Iya, luar biasa sekali John Lee. Sudah bercerita, mantap. John Lee kasih jempol 2 untuk John Lee. Mantap sekali. Terima kasih. Iya, terima kasih anak-anak karena anak-anak sudah bercerita kembali tentang apa yang sudah kalian tonton tadi. Luar biasa sekali cerita perumpamaan ini ya. Perumpamaan ini tadi bercerita tentang anak yang hilang. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, tentunya setelah kalian melihat dan menceritakan kembali tentang cerita ini, dalam cerita ini ada cerita bagaimana berhubungan dengan tema kita saat ini, yaitu arti bertobat. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan apa sih arti bertobat. Tadi Ibu bilang jangan dulu ya, karena kita mau nonton dulu. Nah, sekarang coba Juliati sekarang jelaskan apa arti bertobat menurut Juliati setelah menonton film ini. Yuk, Juliati. Bertobat, tidak Ayo. lagi berbuat seperti yang salah itu, Ibu. Iya, pintar. Apalagi, Juliati? Ayo, dipikir lagi. Ayo, dibuka pikirannya supaya kita bisa menjadi anak yang pintar. Yuk, apalagi Juliati? Iya, bagus sekali Juliati jawabannya. Ya, Nah, terima iya, kasih, kalau Bu. menurut John Lee, coba kalau menurut John Lee apa sih arti bertobat? Coba John Lee kasih tahu Ibu, apa arti bertobat? Menyesal, Bu. Menyesal. Kenapa menyesal John Lee? Menyesal karena apa John Lee? Berbuat salah, Bu. Karena berbuat salah. Lalu apa yang John Lee lakukan ketika John Lee sudah berbuat salah? Minta ampun. Minta ampun. Dengan cara apa minta ampun John Lee? Misalnya John Lee Berdoa, salah. Ibu. Ya, John Lee salah sama mamahnya. Apa yang John Lee lakukan? Datang kepada Mama, minta Iya. ampun. Iya, minta ampun sama mama. Sudah. Dan besok dilakukan lagi ya John Lee? Tidak, Bu. Iya, Tidak. pintar. Iya, jangan tobatnya tobat sambal ya. Arti bertobat adalah perubahan pikiran yang disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Coba kalian perhatikan ketika kalian nonton film tadi, ketika anak bungsu tadi setelah habis duitnya, dia apa? Dia pulang ke rumah bapaknya dan apa? Iya, pintar sekali. Jadi anak bungsu itu sadar dan ingat betapa enaknya hidup dengan bapaknya. Nah, jadi 3 hal yang mendasar dalam diri manusia yang berhubungan dengan bertobat itu pertama, sebelum kita mau melakukan sesuatu, melakukan perubahan tingkah laku, kita harus berpikir dulu. Benar nggak John Lee? Kita berpikir dulu waktu John Lee mau minta maaf ke mama, John Lee pikir-pikir dulu nggak? Nanti kalau aku nggak minta maaf seperti ini ya, aku kalau nggak minta maaf seperti ini ya. Gimana John Lee? Iya kan? Betul, Harus Bu. dipikir Betul. dulu, benar. Seperti anak bungsu tadi, berpikir apa? Berpikir kalau dia pulang dia makan enak. Coba kalian perhatikan gambar di situ. Ada gambar makanan, dia pikir, wah dia makanan babi. Kalian tahu nggak makanan babi seperti apa? Bau nggak makanan babi? Bau kan? Enak nggak makanan babi? Siapa yang punya babi, yang pelihara babi di rumah? Nggak enak Anu, ya? Bu. Iya, nggak enak. Makanan babi itu bau dan busuk. Tetapi mau bagaimana lagi dong? Karena sudah lapar, mau nggak mau dimakan. Nah, jadi ketika mau bertobat harus dipikir dulu. Ketika manusia mau bertobat, itu berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Aduh, hatiku hancur. Itu perasaannya pikiran. Lalu apa? Setelah pikiran, kita masuk di apa? Nah, tindakan atau kehendak dan keinginan ya. Ada perubahan tingkah laku. Kalau bertobat hanya di pikiran saja, ya nggak boleh dong. Kalau bertobat itu harus melakukan tindakan seperti John Lee tadi. Pertama dia pikirkan, aku mau minta maaf sama mama. Nanti kalau nggak minta maaf, aku salah. Jadi John Lee sudah memikirkan awalnya. Lalu ketika John Lee sudah memikirkan, John Lee datang ke mama kan? Mama, minta maaf ya, John Lee sudah salah. Benar nggak John Lee? Benar, Bu. Iya, ya. Jadi seperti itulah bertobat. Pertobatan adalah perubahan tingkah laku dari yang
jahat menjadi baik, bukan terbalik ya, bukan yang jadi baik, yang awalnya baik jadi jahat ya, itu salah. Pertobatan itu bahasa sederhananya itu kita berubah tingkah laku kita dari yang jelek ke baik. Nah, seperti apa? Kenapa kita harus bertobat? Ya, kenapa kita harus berubah tingkah laku kita? Nah, kenapa sih manusia perlu bertobat? Coba Juliati sekarang pikir dulu. Kenapa manusia perlu bertobat? Yuk Juliati. Kenapa anak bungsu itu? Karena anak bungsu kelaparan kah Juliati, makanya dia bertobat, benar nggak? Iya, mana Juliati? Iya, Bu. Iya, benar ya. Nah, jadi Iya, tadi kalian sudah menjelaskan dan sudah mencari, mengidentifikasi apa yang ada di cerita tersebut sehingga kalian bisa tadi mengkonsepkan arti bertobat menurut Lukas pasalnya yang ke-15 tadi ya. Kalian tadi sudah hebat, sudah bisa mengidentifikasikan cerita-cerita yang ada di video tadi ya. Lalu Ibu sekarang menerangkan mengapa manusia perlu bertobat. Tadi jawaban kalian itu sudah hebat, semuanya bagus. Tetapi sekarang Ibu berikan ya, bukan punya kalian salah, bukan. Punya kalian itu bagus, benar. Tetapi Ibu sempurnakan ya, mengapa manusia perlu bertobat. Nah, manusia itu sudah berdosa dari lahir pada waktu zaman Nabi Adam. Kalian tahu nggak Nabi Adam kenapa bisa berdosa? Apa yang dia lakukan, Adam dan Hawa? Coba John Lee. Kenapa? Kenapa? Apa ya? Dia makan? Buah. Iya, bagus sekali jawaban John Lee. John Lee bilang bahwa Adam dan Hawa itu melawan perintah Allah. Iya, benar. Adam dan Hawa melawan perintah Allah, itu kata John Lee. Benar sekali, tepat sekali bahwa manusia itu sudah berdosa. Kita itu keturunan Adam ya, kata Juliati tadi kita keturunan Adam. Makanya kita ini adalah manusia yang berdosa dari lahir. Karena begitu manusia merupakan manusia memiliki dosa warisan ya. Kalian tahu enggak warisan? Warisan itu turun temurun. Nanti papahnya John Lee punya motor nih, lalu diwariskan ke John Lee. Untuk John Lee artinya itu. Tapi ini dalam konteks dosa ya, dosa yang diturunkan, akhirnya semua manusia berdosa ya, anak-anak ya. Ya. Nah, kenapa manusia harus datang kepada Tuhan? Karena manusia berdosa, bisa nggak manusia masuk surga? Bisa nggak? Iya, nggak bisa. Pintar jawaban Kani ya. Tidak bisa manusia masuk surga kalau dia tidak bertobat. Nah, di dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti anak bungsu tadi ya. Dia kembali kepada bapaknya karena dia sudah berdosa. Wah, luar biasa sekali. Hebat kalian sudah dapat mengidentifikasikan hal-hal tentang arti bertobat setelah kalian menonton video dan membaca buku. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mengajak kita untuk mengambil keputusan. Kita harus punya komitmen ya untuk meninggalkan dosa. Coba angkat tangan siapa yang mau punya komitmen untuk meninggalkan dosa, bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Coba angkat tangan. Iya, semuanya mau, pintar, luar biasa. Kita harus memiliki keputusan untuk meninggalkan dosa. Kita harus bertobat, kita harus mengakui dosa. Dan ingat anak-anak, bukan hanya mengakui dosa saja, tetapi berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Untuk tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena kalau kita mengulanginya lagi sama tobatnya tobat sambal. Pedas sebentar lalu siapa pernah makan cabai? Pedasnya lalu besok makan cabai lagi karena enak. Jangan seperti itu. Jadi kita itu harus setelah kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa, jangan lagi kita datang seperti kerbau. Kerbau itu sukanya ke kubangan lagi. Seperti kerbau masuk ke kubangan lagi, akhirnya kotor terus ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, terima kasih karena kalian sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Tentunya kita harus minta tuntunan Roh Kudus ya anak-anak ya. Untuk apa? Supaya kita diberi kekuatan untuk kita tidak mengulangi dosa lagi. Roh Kudus pasti akan menolong anak-anak dan ibu untuk bisa tidak mengulangi perbuatan yang sama ya. Roh Kudus pasti akan tolong kita untuk kita tidak melakukan
perbuatan yang kita pernah lakukan ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini, kalian tadi sudah bersama-sama mengidentifikasikan, kalian sudah bersama-sama menceritakan ulang kembali, dan kita sudah bersama-sama, ibu dan kalian sudah menemukan beberapa hal tentang arti bertobat pada Lukas 15 ini. Jadi kesimpulan kita harus bertobat dan merubah tingkah laku yang buruk menjadi baik ya. Perubahan yang buruk menjadi baik, tingkah laku yang buruk menjadi baik ya anak-anakku sekalian. Nah, ingat pada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah harus kita lakukan. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita harus menjadi lebih baik di setiap hari. Kita nggak bisa sesempurna, karena yang menyempurnakan itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus di kayu salib ya. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya akan ada tentang penebusan dosa, yaitu tentang Yesus ya. Saat ini kita berdoa, kita berbicara, kita belajar tentang arti bertobat. Nah, dalam 10 perintah Allah ini anak-anak juga, ibu dan anak-anak juga harus menjauhi. Lihat di situ ada 10 perintah Allah. Kalian bisa baca Alkitab di sekolah minggu juga kalian ya. Kalian juga sudah kalian sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Jadi jangan dilakukan ya ketika Tuhan menyuruh. Gimana Tuhan menyuruh? Bicara sama John Lee, jangan seperti ini. Tidak. Dengan belajar firman Tuhan ya. Tuhan, karena sekarang Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia, tetapi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Di mana firman Tuhan? Alkitab yang kita baca. Oke anak-anak. Sekarang kalian melihat tugas di LKPD kalian. Ya, tugas LKPD kalian sudah semua. Kalian melihat di situ ada menjawab pertanyaan. Ada menjawab pertanyaan, lalu kalian jawab di situ, dan ada di situ kalian disuruh, ada kolom-kolom di situ, ada disuruh kalian mendaftarkan 10 tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Dan 10 perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kalian sendiri. Jangan kalian lihat di mana-mana. Itu perubahan yang kalian lakukan. Misalnya, John Lee. Tadi John Lee sudah salah sama mama. Sudah marah-marah sama mama. Tulis di situ. Tindakan menyedihkan hati Tuhan. John Lee marah sama mama. Lalu perubahannya John Lee minta maaf dan tidak melakukannya lagi. John Lee harus sayang kepada mama, jangan marah-marah. Seperti itu ya. Ibu nggak mau kalian melihat di buku atau apa, kalian daftarkan apa yang sudah pernah kalian lakukan. Ya, 10 misalnya. Juliati pernah mencuri nggak? Coba. Juliati sudah pernah mencuri nggak? Iya, Juliati pernah mencuri. Jadi Juliati tulis di situ tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Juliati mencuri. Lalu perubahan apa yang harus Juliati lakukan? Perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Juliati memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mencuri lagi. Ya, seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Iya, luar biasa sekali pelajaran hari ini. Hari ini anak-anak sudah hebat, sama-sama belajar dengan ibu. Ibu guru belajar, anak-anak belajar. Oke, sekarang kita akan mengakhiri seluruh materi kita. Tetapi ibu bacakan dulu ya nilai yang tadi sudah kalian maju ke depan. Hebat, semuanya dapat bagus. Tetapi ibu di sini punya penilaian tersendiri ya. John Lee dapat 85. Tepuk tangan buat John Lee. Juliati, kelompok Juliati dan kelompoknya John Lee dapat 85. Kelompoknya Juliati juga dapat 86. Luar biasa sekali ya. Nah, lalu nanti setelah kalian pulang jangan lupa juga PR dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yuk. Sekarang tadi siapa yang berdoa? Juliati ya? Ya. Iya, Bu. Oke, sekarang John Lee berdoa untuk kita. Semuanya tutup mata, lipat tangan, jangan ada yang lirik-lirik. Tuhan nggak senang kalau kita berdoa tidak sungguh-sungguh. Kenapa kita berdoa harus tutup mata? Supaya konsentrasi. Yuk, John Lee berdoa untuk kita. Yuk, John Lee. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan sudah memberkati
kegiatan belajar hari ini. Berkati ibu guru kami, berkati teman-teman semua. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih John Lee. Terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu kita minggu depan. Semoga kita semua sehat, tetap patuhi, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat di sekolah harus memakai masker. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Shalom.